Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawa barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Pada pertemuan kali ini saya akan mengantarkan tentang pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan dalam perspektif Islam, upaya sadar, terstruktur, terprogram dan sistematik untuk membentuk manusia yang berkarakter, berkepribadian Islam, menguasai sakofah Islam, menguasai ilmu kehidupan, dan memiliki keterampilan memadai. Terkait dengan pandangan Islam tentang manusia, yakni tentang hakikat penciptaan manusia. Kemudian tujuan pendidikan Islam, membentuk manusia yang berkarakter, berkepribadian Islam, menguasai sakofah Islam, menguasai ilmu kehidupan atau iptek, ilmu dan teknologi, kemudian memiliki ilmu kehidupan, keterampilan yang memadai. Struktur kurikulumnya, pembentukan syakhsiah Islam, kemudian sakofah Islamiyah, ilmu kehidupan dan ilmu keterampilan ini muatan kurikulum tentang pendidikan perspektif Islam nanti. Garis besarnya, pembentukan pribadi Islam itu penguatan akidahnya, keimanannya, pembiasaan perilaku Islami, pengamalan fikih fardiyah sederhana. Kemudian pengenalan dasar-dasar sakofah Islam, akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah, dan ukubat. Bagaimana caranya makan, tata cara makan, akhlaknya makan, adabnya makan, kemudian adabnya minum, adab berpakaian, akhlaknya bagaimana. Pengenalan dan hafalan ayat, hadis, dan doa, pengenalan huruf hijaiyah. Ini mulai dari pendidikan usia dini ya. Ini kelanjutan kemarin tentang pola pendidikan perspektif pendidikan anak usia dini. Selanjutnya pengembangan kemampuan dasar, bahasa, daya pikir, cipta, keterampilan, kesehatan jasmani, jiwa kepemimpinan. Ini guru-guru PAUD atau guru-guru MI harus menguasai kurikulum ini untuk anak didiknya. Pengembangan kurikulum secara fundamental radikal, bukan radikal yang ini ya, Islam garis keras bukan. Intinya fundamentalnya itu yang radikal. Ben akhlaknya anaknya bagus. Internalisasi nilai-nilai Islam, koreksi kurikulum yang bertentangan dengan akidah. Jadi kurikulum yang bertentangan dengan akidah, pemikiran, pendapat, dan hukum Islam itu harus dikoreksi dulu. Kemudian substitusi kurikulum lama dengan yang baru sama sekali. Kemudian adisi kurikulum baru ke dalam kurikulum lama. Fiksasi atau pembakuan kurikulum yang telah ada. Kepribadian Islam, pendekatan formal struktural, formal non struktural. Kalau formal struktural itu berarti kan dari pimpinan kepala sekolah ke staf-stafnya, anak buahnya. Kalau non struktural, formal non struktural itu mungkin guru dengan guru MI dengan guru PAUD. Kemudian keteladanan, penerapan aturan reward and punishment. Guru ya ini untuk kepala sekolah ya.
untuk kepala sekolah, guru biar semangat mengajarnya, semangat mengabdi ke sekolahnya. Bagi orang ini itu harus setidaknya ada reward, penghargaan lah untuk guru-guru yang aktif. Dan ada juga punishment. Itu nanti sekolahan akan berkembang karena pemikiran-pemikiran guru mengajar reward. Dan biar tidak dapat punishment. Apa itu punishment? Hukuman. Kemudian penerapan budaya sekolah, pembinaan pergaulan antar siswa. Sakofah Islam diniyah, pengembangan basis kurikulum diniyah, bahasa Arab, tahfidzul Quran, dan hadis, fikih, akidah, akhlak, sejarah Islam. Ini salah satunya bahasa Arab itu nanti kan ada nahwu, sorab dan lain-lain. Pengembangan kemampuan dasar iptek dan keterampilan, matematika, IPA, IPS, kerajinan tangan dan kesenian, kertakes kalau zaman dulu, komputer, muatan lokal dan lain-lain. Kesinambungan kurikulum, TK, SD itu kalau sahsiah Islamiahnya itu kan masih dasar-dasar. SMP, SMA, perguruan tinggi itu kan pembentukan dan peningkatan. Sakofah Islamiahnya itu kan tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 itu secara berkesinambungan. Kemudian ilmu kehidupannya itu kan juga TK itu masih dasar, kemudian SD sesuai nilainya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kendalanya itu kan kalau kita menerapkan kurikulum pendidikan Islam, belum diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Karena masyarakat kita kan juga majemuk ya, negara kita juga majemuk. Agama di Indonesia sendiri yang diakui ada 6. Itu yang diakui, yang tidak diakui ada banyak. Jadi belum diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Sistem pendidikan ini hanya dapat diterapkan oleh negara. Upaya harus ditempuh aksi individual atau kelompok yang dibenarkan oleh hukum syara. Sekian sedikit pemaparan tentang kurikulum pendidikan Islam. Nanti dikembangkan sendiri. Semoga kalian juga mampu mendirikan lembaga pendidikan Islam lah. Insya Allah saya juga akan mendirikan lembaga pendidikan Islam walaupun di rumah saya masih berdiri TPA itu setingkat PAUD ya. TKA, TPA, kemudian Madrasah Diniyah Ula dan Wusta. Rencana ke depan itu saya mau mendirikan formal. Ya, semoga cita-cita saya ini juga terwujud. Cita-cita kalian juga segera terwujud. Apa yang kalian harapkan, apa yang kita harapkan semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.